Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita lanjutkan kembali materi kita mengenai problem solving atau searching untuk metode searching ya. Kali ini kita akan membahas mengenai pencarian heuristik atau heuristic search. Nah, apa itu heuristic search? Heuristic search itu adalah sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi dalam proses pencarian, namun dengan kemungkinan mengorbankan kelengkapan atau completeness-nya. Nah, fungsi heuristik ini digunakan untuk mengevaluasi keadaan-keadaan problema individual dan menemukan seberapa jauh hal tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Nah, terdapat beberapa jenis daripada heuristic search ini. Di antaranya adalah generate and test, hill climbing, kemudian best first search, kemudian ada alpha beta pruning, mean and analysis, constraint satisfaction, simulated annealing, dan lain-lain. Nah, akan kita bahas dulu yang pertama ya, generate and test. Apa itu generate and test? Nah, metode ini merupakan penggabungan antara deep first search atau pencaharian kedalaman pertama dengan pelacakan mundur atau backtracking, yaitu bergerak ke belakang menuju pada suatu keadaan awal. Boleh Ibu analogikan seperti kalau seandainya kita kehilangan suatu barang, maka kita akan mundur mencari kembali kira-kira di mana pernah jalur yang pernah kita ikuti untuk mendapatkan kemungkinan akan ketemu lagi barang yang kita cari tadi. Artinya kita mundur kembali ke belakang gitu ya, itu adalah backtracking. Nah, nilai pengujian di dalam generate and test ini hanya ada dua, yaitu ya atau tidak. Nah, bagaimana algoritma daripada generate and test ini? Nah, algoritmanya adalah pertama, bangkitkan suatu kemungkinan solusi. Itu adalah membangkitkan suatu titik tertentu atau lintasan tertentu dari keadaan awal. Yang kedua, uji untuk melihat apakah node tersebut benar-benar merupakan solusi dengan cara membandingkan node tersebut atau node akhir dari suatu lintasan yang dipilih dengan kumpulan tujuan yang diharapkan. Nah, jika solusi ditemukan, maka kita keluar. Tetapi jika tidak, ulangi kembali langkah pertama tadi. Nah, untuk lebih memudahkan kita mengerti dan memahami bagaimana generate and test itu bekerja, mari kita lihat contoh daripada kasus berikut. Contohnya adalah kasus Traveling Salesman Problem atau TSP. Seorang salesman ingin mengunjungi N kota, ya, ingin mengunjungi N kota. Jarak antara tiap-tiap kota itu sudah diketahui. Nah, kita ingin mengetahui kira-kira rute terpendek mana yang ada kalau seandainya kita ingin mengunjungi setiap kota tersebut tepat sebanyak satu kali. Nah, misalkan nih ada 4 kota dengan jarak di antara tiap-tiap kota seperti gambar berikut. Nah, ada 4 kota, ada A, ada B, ada C, ada D. Jarak antara A dengan B itu adalah 8, B ke C itu adalah 5, C ke D 6, dan D ke A itu adalah 7. Jarak dari B ke D itu adalah 4, dan dari A ke C itu jaraknya 3. Sekarang kita ingin membantu si traveling salesman problem tadi, kalau ingin dia mengunjungi keempat daripada kota ini, kira-kira sebaiknya dia mulai dari mana, dilanjutkan oleh kota mana, sampai semua keempat kotanya terkunjungi dengan tujuan kita adalah rutenya atau jaraknya nanti menjadi lebih pendek. Apakah saran kita nanti dia mulai dari A dulu, lalu ke B, lalu ke C, atau ke D, atau justru sebaliknya kita mulainya dari D, atau mungkin setelah habis itu diikuti dengan B, dengan C, dengan A, dan seterusnya. Nah, mari kita lihat untuk mengunjungi keempat kota ini tepat satu kali, maka kalau seandainya kita menggunakan generate and test, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, kalau kita lihat misalkan, kita turunkan dari A, B, C, D, ada 4 kota. Nah, kita nggak tahu startingnya mulai dari mana. Bisa saja kita starting mulai dari A, atau saya nggak mau dari A, saya ke B dulu, atau saya nggak mau mulai dari kota B, tapi saya maunya ke kota C, atau mungkin malah saya akan memulainya dari kota D. Maka akan kita lihat breakdown ke bawahnya atau turunan ke bawahnya sebagai berikut ya. Misal, kalau seandainya kita mau memulai dari A. Kalau kita memulai dari A, maka kemungkinan nanti adalah kita akan selanjutnya akan ke B, atau mungkin akan ke C dulu, atau akan mungkin ke D. Jadi ada 3 kemungkinan. Maka di sini nanti ada 3 simpul atau 3 node yang akan mungkin kita lalui sehabis A. A bisa ke B, A bisa ke C, A bisa ke D. Kalau seandainya kita ambil B,
Maka dari A ke B kemungkinannya kalau A ke B maka kemungkinan selanjutnya bisa saja ke C atau bisa saja ke D. Maka dari B bisa ke C atau ke D. Dari C juga bisa ke B atau ke D. Dan dari D juga bisa ke C atau ke B. Nggak mungkin di sini kembali lagi ke A karena dia dikunjungi tepat satu kali. Nah, kalau seandainya kita ngambil ke C, maka sisa kota yang berikutnya adalah D. Jadi A, B, C, D. Kalau seandainya kita ambil D, maka kota yang kita lalui adalah dari A ke B dulu, dari B ke D, dan lalu ke C. Kalau seandainya berikutnya dari A saya ke C dulu, maka dari A ke C kemungkinan bisa saja berikutnya ke B atau kemungkinan bisa saja ke D. Kalau ke B maka sisanya adalah D, kalau ke D maka sisanya adalah B, dan seterusnya. Maka di sini kita akan memiliki kemungkinan berapa jumlah kota yang akan kita kunjungi atau kemungkinan kombinasi kota-kota ini sekitar ada berapa. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini dari A itu kemungkinannya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti kalau kita punya 4 kota, berarti 4 kali 6, 24 jalur kemungkinan yang akan terbentuk. Nah, misalkan kalau seandainya kita lihat alur pencarian dengan generate and test. Kita ambil aja jalur yang pertama, A, B, C, D. Maka pencarian yang ke-1 adalah A, B, C, D. Maka panjang lintasannya di sini adalah 19 ya. Kita lihat di sini kalau kita ambil jalur pertamanya adalah A, B, C, D, maka panjang lintasannya adalah 19 A, B, C, D. Dari mana akan 19? Jadi kalau kita lihat kita buat di sini A, B, C, D. Dari A ke B, dari A ke B itu adalah 8. Dari B ke C itu adalah 5. Kemudian dari C ke D itu jaraknya adalah 6. Berarti 8 tambah 5 tambah 6 itu totalnya adalah menjadi 19 ya. Menjadi 19. Nah, ini adalah jalur untuk ABCD panjangnya 19. Karena baru kali ini yang baru kita pilih, maka terpilihnya masih satu, masih itu. Berarti nilainya adalah ABCD dengan panjang lintasan terpilih adalah 19. Kalau kita lanjutkan kepada jalur yang kedua, ABDC ya. Ini kita pakai jalur kedua, ABDC. Maka kalau kita pakai ABDC, maka sekarang kita lihat jalurnya ya. Oke, kita hapus ini dulu. Oke, kalau kita pakai adalah ABDC, maka di sini ada ABDC, A ke B ini adalah 8, B ke D itu adalah 4 ya. Sedangkan D ke C itu adalah 6. Maka totalnya menjadi 18. Maka jalurnya adalah 18. Ketika masuk jalur baru ABDC, ternyata dia lebih pendek dari jalur sebelumnya, yaitu hanya 18, maka sekarang yang terpilih itu adalah 18. Kita lanjutkan ke jalur yang ketiga, ACBD. Ya, ACBD. Maka kalau kita hitung kepada ACBD, A ke C itu adalah 3 ya. A ke C itu adalah 3, ditambah C ke B itu adalah 5, dan ditambah dengan B ke D. B ke D itu adalah 4. Maka totalnya di sini adalah 3 tambah 5, 8, tambah 4 adalah 12. Maka sekarang panjang lintasannya adalah 12. Lintasan yang terpilih sekarang di antara dua sebelumnya 19, 18, 12 yang paling pendek, maka ACBD yang baru masuk itu menjadi lintasan yang terpilih karena lebih pendek dari lintasan yang sebelumnya. Maka nilainya 12. Selanjutnya kita lanjutkan sampai semua ya, sampai semuanya ini nanti tertelusuri semuanya. Nah, kalau komplit hasilnya, ini adalah hasil untuk ke semua jalur yang terbentuk itu sebanyak 24 jalur tadi ya. 24 jalur atau 6 kali 4 tadi ya. 4 not dikali 6 jalur itu adalah 24. Maka terbentuk 24 jalur. Kalau kita perhatikan 24 jalur ini, kita lihat mana panjang lintasan yang terkecil. Ini adalah 12. Kemudian 12 yang terkecil itu ada di lintasan ACBD. Kemudian kita juga bisa ketemu lintasannya adalah DBCA. Ya, jadi lintasan yang terpilih bisa saja ACBD dan lintasan berikutnya adalah DBCA. Itu adalah 12. Maka kita bisa sarankan nanti kepada traveling salesman problem tadi, kalau ingin mengunjungi kota A, B, C, D, maka mulailah dari kota A, ikuti berikutnya ke kota C, kemudian baru ke kota B, baru ke kota D. Atau kalau tidak mau dari A, maka juga boleh memulainya dari kota D, kemudian selanjutnya adalah kota B, selanjutnya adalah kota C, dan baru nanti terakhir adalah A. Karena kedua-dua ini adalah panjang lintasannya sama, yaitu 12. Nah, itu kira-kira
generate and test. Jadi dia mengenerate ya, mengenerate terus ke bawah, mengenerate setiap node itu semuanya ditelusuri satu persatu, kemudian akan dites setiap node itu mana yang memiliki jarak lintasan terpendek ya. Jadi yang terpilih adalah 12 karena di sini kalau kita pilih misalkan BADC, oh ternyata itu 21 kilo gitu. Bayangkan kita saving berapa kilo dengan jarak yang terpendek sebenarnya adalah 12 kilo dengan sama-sama mengunjungi keempat kota tersebut sebanyak 1 kali. Nah, itu adalah generate and test. Selanjutnya, kita akan bahas fungsi heuristik. Mari kita lihat contoh sederhana berikut. Ini adalah permainan kasus 8 puzzle yang dulu mungkin sewaktu kecil sering sekali kita mainkan ya, yang dari plastik, kemudian 4 kubus ya, 4 bukan 4 persegi panjang, 4 sisinya sama ya. Nah, kita lihat di sini misalkan ini adalah keadaan awal. Keadaan awal yang kita punya adalah kondisinya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya 6-nya di sini, 6-nya kosong ya. Kemudian 6 kosong di sini, 6, 7, 8. Sementara keadaan tujuan yang ingin kita raih adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 urutannya beraturan. Nah, ada 4 operator yang disediakan kepada kita di sini untuk bisa mengatur state ini supaya dari keadaan awal bisa berubah ke keadaan tujuan. Yang ada hanyalah dari 9 kotak yang tersisa yang kosong yaitu cuma 1. Jadi satu ubin atau satu kotak yang kosong ini yang bisa kita geser-geser posisinya. Nah, posisinya itu adalah ini bisa kita geser ke kiri, ini juga bisa kita geser ke kanan, ini kita bisa geser ke atas. Kalau seandainya posisinya misalkan adalah berada di tengah seperti ini, maka sebenarnya bisa kita geser ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Ada 4 posisi yang bisa kita pakai. Maka dalam operatornya, ubin kosong itu bisa digeser ke kiri, ke kanan, atas, dan bawah. Nah, sekarang mari kita lihat, ini kondisi yang kita miliki. Tujuan kita adalah membentuk urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teratur semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kondisi awal kita posisinya adalah seperti ini. Kalau posisi kita seperti ini, maka ubin yang kosong ini hanya bisa digerakkan pertama ke kiri. Ya, kalau kita gerakkan dia ke kiri, maka 6 ini akan pindah ke sini. Yang di sini menjadi kosong. Ya, 6-nya pindah ke sini. Kalau kita pindahkan ubin kosong ini misalkan tadi adalah ke kiri, sekarang kita pindahkan dia adalah ke kanan, maka 5 berada di sini, yang di sininya menjadi kosong. Itu kalau kita pindahkan dia adalah ke kanan. Sekarang satu lagi kemungkinan yang tersisa yaitu dia dipindahkan ke atas. Kalau ubin kosong ini dipindahkan ke atas, maka sekarang 8-nya pindah ke sini. Ya, 8-nya pindah ke sini dan ini adalah kosong. Nah, kemudian kalau berdasarkan hasil seperti ini, maka kita akan memperoleh nilai yang kalau dia pindah ke kiri hanya adalah 6. Kalau dia pindah ke kanan hanya 4. Kalau pindah dia ke atas hanya 5. Apa arti H ini? H ini adalah menandakan fungsi heuristik berapa ubin tersebut yang telah menempati posisi yang benar. Ya, berapa ubin tersebut telah menempati posisi yang benar. Kalau kita lihat yang pertama hanya adalah 6. Itu artinya adalah ubin tersebut menempati posisi yang benar itu sudah 6 angka. Mana yang 6 angka yang benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai dengan kondisi tujuan yang ingin kita raih. Kalau H4 berarti yang benarnya baru 1, 2, 3, 4. Di sini 5 masih salah, 6 masih salah, 7, 8 masih salah. Maka ini adalah hanya 4 sesuai dengan tujuan tadi. Ini hanya 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah nilainya 5. Nah, mana yang paling baik? Yang paling baik itu adalah yang memiliki H paling besar. Artinya adalah dia menempati posisinya yang sesuai dengan tempatnya itu sudah benar. Maka hanya sama dengan 6. Nah, informasi yang diberikan dapat saja nanti berupa jumlah ubin yang menempati posisi yang benar. Berapa jumlah ubin menempati posisi yang benar ya. Jumlah yang lebih tinggi itu adalah yang diharapkan yaitu H sama dengan 6. Sehingga langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kalau H6 maka ini yang berikutnya akan kita turunkan karena nilainya yang paling besar. Kalau ini yang kita turunkan maka langkah kita selanjutnya adalah menggeser ubin yang kosong ini ke atas. Maka kalau kita geser ke atas 7-nya di sini. Kosongnya lagi di sini. Kemudian terakhir kita geser yang kosong tadi ke kanan.
Kalau kita kosong ke kanan, maka 8-nya di sini, kosongnya di sini. Nah, terakhir berarti kita udah menepati dengan hanya 2 langkah berikutnya, kita sudah mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, selanjutnya metodenya adalah best first search. Nah, apa itu metode best first search? Metode best first search ini adalah sesuai dengan namanya, best first search ya. Jadi dia adalah membangkitkan simpul berikutnya dari sebuah simpul yang sejauh ini terbaik di antara semua leaf node, simpul daun yang pernah dibangkitkan. Nah, penentuan simpul terbaik dapat dilakukan dengan menggunakan informasi berupa biaya perkiraan dari suatu simpul menuju ke goal atau gabungan antara biaya sebenarnya dan biaya perkiraan tersebut ya. Jadi nanti di sini akan ada 2 biaya, akan ada 2 variabel yaitu biaya sebenarnya dan kemudian biaya sebenarnya dan biaya perkiraan ya. Kalau seandainya nanti kita tidak berkaitan dengan biaya, ya variabel lainnya juga boleh. Yang penting adalah perkiraan dan yang sebenarnya. Mungkin Bu, kita nggak pakai biaya Bu, kami pakai jarak sebenarnya dengan jarak perkiraan. Nah, itu juga boleh ya. Nah, best first search ini mengandung 2 jenis ya, 2 jenis algoritma. Yang pertama itu adalah greedy best first search yang hanya memperhitungkan biaya perkiraan saja. Jadi tadi ada 2 biaya perkiraan dengan biaya sebenarnya. Kalau menggunakan greedy best first search, maka dia hanya menghitung biaya perkiraan saja. Tapi kalau seandainya nanti kita menggunakan algoritma A*, maka dia akan menggabungkan kedua biaya tadi, yaitu biaya sebenarnya dan biaya perkiraan. Mari kita lihat yang pertama dulu, yaitu greedy best first search. Nah, greedy best first search ini hanya memperhitungkan biaya perkiraan saja. Ya, estimated cost-nya saja, yaitu dengan formulanya adalah Fn sama dengan Hn. Apa itu Fn dan apa itu Hn? Fn ini adalah biaya perkiraan, sementara Hn itu adalah perkiraan biaya dari simpul sampai kepada goal atau tujuannya. Biaya yang sebenarnya atau actual cost itu tidak diperhitungkan. Nah, dengan hanya memperhitungkan biaya perkiraan yang belum tentu kebenarannya, maka udah bisa di awal kita terka ya bahwa algoritma ini adalah tidak optimal. Namun tetap kita bahas karena kita akan membandingkan nanti dengan algoritma A*. Nah, mari kita lihat algoritma greedy. Kita ambil contoh, ini adalah peta kota yang ada di kota Rumania, negara Rumania, dengan ibu kotanya adalah Bukares ya. Nah, kita lihat di sini pada algoritma greedy best first search ini, dia tadi mengatakan bahwa pada greedy best first search kita hanya akan memakai biaya perkiraan saja ya. Kita hanya memakai biaya perkiraan saja. Ini adalah greedy best first search dengan formulanya tadi Fn sama dengan Hn ya. Nah, kalau dia hanya memperhitungkan biaya perkiraan saja, maka kalau kita lihat di sini straight line distance to Bukares, maka kita lihat Arad itu 366. Bukares itu 0. Kenapa? Karena kita akan menuju ke kota Bukares ya. Nah, sekarang dari Arad 366 perkiraannya. Kemudian Bukares adalah 0. Dari Kralova ke Bukares itu 160. Dari Dobreta ke Bukares 242 dan seterusnya. Ini adalah biaya perkiraan atau jarak perkiraan. Ya, sementara kalau kita lihat jarak sebenarnya adalah yang angka-angka di sini. Oh, jarak dari Oradeo ke Sibiu itu 151 kilo. Dari Sibiu ke Faragasi itu adalah 99 kilo. Ini jarak sebenarnya kalau yang ini. Sementara yang di sebelah sini ini adalah jarak perkiraan. Maka kalau kita buat ke dalam algoritma greedy best first search ya, kita buat fungsi. Oke, sekarang mari kita mulai dengan menggunakan algoritma greedy best first search terhadap kota Arad yang akan menuju kota Bukares ya. Kita tampilkan lagi kembali peta daripada kota Bukares tersebut ya, atau peta Rumania. Nah, sekarang kita akan beranjak dari Arad menuju kepada Bukares dengan menggunakan algoritma greedy best first search ini. Nah, tadi kita tahu bahwa greedy best first search itu adalah berdasarkan kepada biaya perkiraan atau jarak perkiraan. Dan jarak perkiraan itu adalah yang berada di sebelah sini. Jadi kalau kita lihat dari Arad, kalau kita mau startingnya di Arad, Arad itu adalah 366 perkiraannya menuju ke Bukares, maka kita mulai dari Arad. Nah, kalau kita lihat Arad itu ada 3 percabangan, dia bisa ke Zerin, dia bisa ke Sibiu, dan dia bisa ke Timisoara. Maka di sini kalau kita lanjutkan pencariannya ke bawah, dari Arad menuju ke Bukares, maka dia memiliki 3 percabangan.
Dari Arad dia bisa saja barangkali ke Sibiu dulu, ya, dari Arad menuju ke Sibiu dulu. Nah, kalau tadi dari Arad ini adalah 366, Sibiu itu kalau kita lihat di sini adalah 253, maka Sibiu 253. Timisoara itu adalah 329, kemudian Zerin itu adalah 374. Jadi Arad itu 3 cabangnya ya, ke Zerin, ke Sibiu, dan Timisoara. Jadi kita cari satu-satu jarak sebenarnya dari ketiga kota ini. Nah, kalau kita lihat di sini yang terkecil adalah Sibiu, maka nanti akan kita turunkan kota Sibiu ini untuk breakdown berikutnya. Nah, kita lihat Sibiu ya untuk yang berikutnya. Nah, Sibiu di sini memiliki 4 cabang, yaitu adalah ke Arad dan ke Oradeo, Faragas, dan Rimnicu. Maka kita buat di sini Arad, Faragas, Oradeo, dan Rimnicu. Nah, kita lihat lagi angka atau jarak perkiraan dari keempat kota ini. Arad tadi 366. Faragas itu adalah 176 ya. Oradeo itu adalah 380, Rimnicu itu adalah 193. Maka yang terkecil di sini adalah Fagaras. Maka kota yang terkecil tadi akan kita turunkan kembali sebagai node kita selanjutnya ya. Nah, jadi kita perhatikan di sini bahwa Fagaras itu memiliki 2 cabang, Sibiu dengan Bukares. Nah, kalau dia Sibiu tadi 253, Bukares angka yang paling kanannya adalah 0, maka sekarang kita ketemu dari Arad menuju Sibiu, tadi pecahan yang kita ambil Sibiu, selanjutnya kita pilih adalah Fagaras, selanjutnya kita adalah ke Bukares. Maka menurut algoritma Greedy Best First Search, ya, algoritma kita ini adalah solusinya untuk Greedy Best First Search dari Arad kita menuju ke Sibiu, Sibiu kita menuju kepada Fagaras, Fagaras kita menuju kepada Bukares. Nah, kalau kita lihat dari jarak mereka, sekarang kita udah dapat bahwa kita akan memulai dari Arad. Dari Arad ya, kita akan dari Arad, nah tiba-tiba nih nggak bisa. Oke, dari Arad, kemudian lanjut kita ke Sibiu, lanjut kita ke Fagaras, dan lanjut kita ke Bukares. Kita lihat jaraknya dari Arad menuju Sibiu. Arad ke Sibiu jaraknya adalah 140. Oke, kita tambah lagi dari Sibiu menuju Fagaras, itu jaraknya adalah 99. Kita tambah lagi Fagaras menuju ke Bukares, jaraknya adalah 211. Oke, kalau kita jumlahkan ini semua, berarti 140 tambah 99 tambah 211. Oke, 15, 450 kilo. Jadi jarak antara Arad menuju ke Bukares dengan menggunakan algoritma Greedy Best First Search adalah 450 km. Nah, itu adalah Greedy Best First Search karena hanya memperhitungkan biaya perkiraan saja. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan algoritma Astar. Apa bedanya? Kalau Astar, algoritma ini merupakan algoritma Best First Search yang menggabungkan antara Uniform Cost Search dengan Greedy Best First Search, dan algoritma ini memperhitungkan biaya dari biaya kedua-duanya, yaitu biaya perkiraan dengan biaya sebenarnya. Dalam notasi matematika, maka algoritma Astar ini kita tulis dengan Fn sama dengan Gn ditambah dengan Hn ya. Gn itu adalah sebenarnya, sementara Hn itu adalah biaya perkiraan tadi. Nah, mari kita lihat aja langsung ke soal kita. Kita ambil adalah peta yang sama. Di sini kita akan melakukan perjalanan ya dari Arad menuju kepada Bukares, tetapi sekarang dengan menggunakan algoritma Astar tetap pada kota-kota yang ada di Romania tersebut dengan menggunakan formula Gn sama dengan H ditambah N atau biaya perkiraan ditambah dengan biaya sebenarnya ya. Nah, sekarang kita mulai juga dari Arad ya. Kita mulai dari Arad. Arad itu adalah 366, totalnya dari 0. 0 itu adalah biaya, 0 itu adalah perkiraan. Kita bergeraknya dari Arad. Kalau kita bergeraknya dari Arad, maka di sini, oke sebentar Ibu ganti pena. Oke, kalau kita bergerak dari Arad menuju Bukares, maka tadi kita formulanya adalah Fn ya sama dengan Gn ditambah dengan Hn ya, ditambah dengan atau biaya sebenarnya ditambah dengan biaya perkiraan. Nah, Arad itu kalau dia mau menuju ke Bukares, dia masih berdiri di sana. Jadi jaraknya masih 0 sebenarnya. Dia masih 0.
Sementara yang mau ditempuh diperkirakan 366, maka totalnya masih 366. Yaitu sebenarnya belum ada yang ditempuhnya, masih 0 ditambah dengan perkiraan 366, maka jumlahnya 366. Nah, selanjutnya ini akan kita turunkan. Ya, Arad itu kita turunkan, tadi dia memiliki 3 cabang ya, Kezerin, Sibiu dengan Timisoara. Maka ke Sibiu kita lihat di sini adalah biaya daripada jarak daripada Sibiu itu 253, itu jarak perkiraan. Sementara dari Arad ke Sibiu itu jaraknya 140, maka ini jarak sebenarnya 140 tambah perkiraan 253, totalnya 393. Kita lakukan hal yang sama dengan kota Timisoara dengan Zerin ya. Timisoara itu adalah dari Arad ke Timisoara itu jaraknya 118. Ini dia 118. Sementara perkiraan daripada Timisoara itu adalah 329. Maka 118 tambah 329 adalah 447. Dan Zerin adalah 449. Maka yang terkecil di sini adalah Sibiu dengan jarak 393. Nah, berikutnya berarti kita turunkan Sibiu ya. Kita turunkan Sibiu. Sibiu memiliki 4 cabang tadi ya, memiliki 4 cabang. Maka ada Arad, Paragas, Oredio dan Rimnicu. Kita lihat lagi Arad. Arad di sini tadi adalah 0 ditambah 366. Sekarang Arad itu adalah 280. Dari mana angka 280? Ini adalah jarak dia yang tetap di perkiraan tadi, Arad 366. Maka ini adalah 366. Sementara jarak sebenarnya di sini menjadi 280. Datangnya 280 adalah jarak antara Arad ke Sibiu, ini Arad ke Sibiu 140 akan sama jaraknya dari Sibiu ke Arad, yaitu 140. Maka totalnya menjadi 280. Nah, kalau kita lihat berikutnya ini kita jumlahkan angkanya menjadi 646. Kalau seandainya kita lihat dari Sibiu ke Fagaras, maka kita lihat dari Arad ke Sibiu adalah 140 ya. Kita masuk yang kedua. Kemudian dari Sibiu ke Fagaras ya, kita lihat dari Sibiu ke Fagaras jaraknya 99. Maka kita jumlahkan 99 dengan 140 dapat 239. Sementara jarak Fagaras sendiri di sini adalah 176. Maka di sini kita tambah 176. Totalnya 415. Oke, lakukan hal yang sama dengan Oredio dengan Rimnicu. Jadi jaraknya ini kedua-duanya ditambahkan ya. Kalau ini berarti dengan tambah dengan ini, kemudian ini dengan ini tambah dengan ini. Nah, kita dapat totalnya di sini yang paling kecil ini 646, ini 415, ini 671, ini 413. Maka yang paling kecil itu adalah Rimnicu Visea. Maka ini kita turunkan Rimnicu Visea. Yaitu dia memiliki, Rimnicu itu memiliki 3 cabang, satu ke Sibiu, satu ke Pitești, dan satu lagi adalah ke Kralova. Maka ke Kralova kalau kita lihat, maka jaraknya adalah dari ini tadi adalah 140, Sibiu ke Rimnicu tadi adalah 80, kemudian Rimnicu ke Kralova tadi adalah 140, aduh kurang jelas, 145 kali ya. Nah, ya, kita totalkan semuanya ya. Kita totalkan semuanya jarak ini, maka dapat kita jaraknya adalah 366. Sementara Rimnicu sendiri di sini Rimnicu itu jaraknya adalah 193. Maka kita Rimnicu 100 Kralova ya. Kralova di sini adalah 160. Maka kita buat di sini 160. Totalnya menjadi 526. Selanjutnya kita lihat ke Pitești, berarti jarak dari Rimnicu ke Pitești itu 97, berarti 140 tambah 80 tambah 100 berapa tadi ya, Rimnicu ke Pitești tambah 97. Maka totalnya adalah 317. Ditambah Pitești sendiri adalah 10. Ya, ini nolnya kejepit ya, 100. Jadi totalnya menjadi 417. Sementara yang ke Sibiu di sini adalah 140 ditambah 80 ditambah Rimnicu ke Sibiu. Rimnicu ke Sibiu itu adalah 80. Maka nilainya adalah menjadi 553. Maka kita lihat di sini dengan menggunakan algoritma Astar ini, manakah jarak yang akan kita turunkan berikutnya di antara jarak yang terkecil, yaitu adalah Pitești. Maka Pitești akan kita turunkan. Kalau tadi menggunakan algoritma greedy, jalur kita adalah dari Arad Sibiu, Fagaras, Bukares. Maka kalau seandainya tadi dengan menggunakan algoritma Astar, jarak kota yang kita lalui adalah
Arak ke Sibiu, Sibiu ke Rimnicu, Rimnicu ke Pitesti, karena dia tadi yang paling kecil ya di antara tiga tadi. Nah, dari Pitesti kita lihat ya, dari Pitesti itu dia memiliki 3 cabang ya, dari ke Rimnicu, ke Kralova, dan ke Bukares. Maka ini kita tetap turunkan menjadi 3 ya. Kita turunkan menjadi 3. Di sini adalah ke Bukaresnya adalah 418, dapatnya dari tambahkan ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini sampai ke Kralova ya. Kita turunkan tadi ke Pitesti ya, tambah ke Pitesti, tambah ke Bukares, dapatnya 418 ya. Kalau seandainya kita masukkan ke Kralova, berarti dari Arad menuju Sibiu, menuju Rimnicu, Pitesti, dan Kralova. Jaraknya menjadi 615. Kemudian kalau seandainya ke Rimnicu, berarti dari Arad menuju Sibiu, Rimnicu, kemudian Pitesti, dan lalu kembali ke Rimnicu Visea. Maka jaraknya 607. Sementara kota yang kita cari, tujuan kita adalah menuju ke Bukares, dari Arad ke Bukares. Maka kita stop karena kita sudah sampai kepada kota kita dengan jarak 418, yaitu 140. Tadi Sibiu dengan Rimnicu jaraknya adalah 80 gitu ya. Rimnicu ke Pitesti tadi jaraknya adalah Rimnicu ke Pitesti jaraknya 97. Maka di sini kita tambahkan 97, kemudian dari Pitesti ke Kralova, Pitesti ke Bukares. Pitesti ke Bukares adalah 101. Totalnya menjadi 418. Kalau kita jumlahkan 140 tambah 80 tambah 97 tambah 101. Totalnya menjadi 418. Nah, sementara tadi kalau seandainya kita mengikuti jalur algoritma greedy, tadi kita pakai ini jalurnya, baru sampai dia kepada Bukares dengan total 450. Maka bisa kita lihat di sini algoritma A-star totalnya adalah 418, sementara greedy 450, kita saving jarak sebanyak 32 km. Oleh sebab itu dikatakan algoritma A-star lebih baik daripada algoritma greedy karena dia komplit dan menggabungkan kedua-dua jarak sehingga lebih rasional ya. Nah, bisa kita buat kesimpulan bahwa algoritma A-star lebih baik daripada algoritma greedy. Oke ya, ini hasilnya yang kita dapat adalah bahwa kota yang kita dapat itu jalurnya adalah dari Arad menuju Sibiu, menuju Rimnicu, Pitesti, dan Bukares. Nah, barangkali cukup sekian materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan nanti dengan materi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Bye, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.